Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ilham Erik Batitis Robinson. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Pujokusuman 1, Kota Yogyakarta. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan mengenai hal tersebut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih dan tugas kita mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya bahwa guru selalu di depan memberi contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut pada murid tanpa melibatkan mereka untuk mencari tahu konsep pembelajaran yang di kelas. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa kesal ketika peserta didik saya tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan. Saya juga yakin pembelajaran terbaik berada di kelas, karena kelas menurut saya merupakan tempat yang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga ketika di dalam kelas, anak akan lebih konsentrasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh namun coretannya masih buram. Coretan buram ini merupakan sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah dia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, menebalkan coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan yang buruk. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran kita sebagai pendidik adalah Tutpuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Kita harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada peserta didik dengan membawa kodratnya, sehingga mereka memiliki inisiatif untuk berpikir kreatif dan inovatif. Namun, menemukan sendiri konsep pengetahuan bukan sekedar disuapin oleh guru. Ketika anak diberi kebebasan sesuai dengan kodratnya, dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang ketika belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukanlah hal terpenting lagi, melainkan harus selaras dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak, sehingga mereka sadar kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang membentuk manusia yang humanis, penuh kasih sayang dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa pembelajaran tidak harus di kelas. Justru anak harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus berkorelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita berikan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, hal yang akan segera saya lakukan untuk menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya adalah
mengajak peserta didik untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembelajaran, sehingga mereka antusias dalam mengikuti prosesnya. Kedua, saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga lebih mandiri dalam menemukan konsep pengetahuan. Ketiga, saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Keempat, dalam pemberian kebebasan, kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar mereka tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan, baik sebelum melalui proses atau mengakhiri pembelajaran. Kelima, saya juga akan meminta kerjasama dari orang tua atau lingkungan sekitar, karena orang tua dan lingkungan sekitar adalah aspek utama dalam budi pekerti terhadap anak. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.